Shalom, kita kembali dalam acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab, masuk episode yang ke-352. Ya. Dari seorang ibu usia 67 tahun, ya. Ini sebentar lagi 70 nih, ya. Dari Malang, ya. Salam Pak Eras, sejak doa pagi diadakan entah sudah berapa bulan saya mengikuti terus. Juga tayangan Truth ID yang lain selama 7 tahunan. Banyak perubahan yang saya rasakan yang sulit untuk dikatakan dengan kata-kata. Mulai tahun 2022 ini, di tempat saya bergereja diadakan doa pagi secara Zoom dengan waktu yang sama dan diwajibkan setiap pengurus mengikuti. Saya sebagai pengurus bagaimana harus bersikap? Jujur saja Pak, saya sulit meninggalkan jam doa pagi bersama Bapak, di mana saya terberkati lewat doa pagi tersebut. Ini pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, selama ibadah onsite di gereja, pada hari Minggu saya hanya sekali-sekali hadir, tapi nggak pernah absen di Truth ID. Walaupun untuk ini saya tidak diberi bantuan finansial lagi setiap bulan, yang sudah saya terima sekitar 10 tahun sejak suami saya meninggal. Jujur Pak, saya terberkati di Truth ID, walau sulit dan harus tidak menerima lagi bantuan, sekalipun itu saya perlukan sementara. Apakah sikap saya kadang-kadang hadir ini tidak tepat atau salah? Mohon arahannya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam LP3. Dengan usia 67 tahun, sebentar lagi 70 tahun, umur ibu ini sudah senja. Ya. Ibu harus berkemas-kemas lebih giat. Jika di gereja ini ibu merasa tidak bertumbuh, ibu harus berani meninggalkan gereja itu. Kalau ibu usia lebih muda, saya lebih menyarankan tetap tinggal di gereja itu. Sekarang pun juga saya masih mengajak ibu mempertimbangkan untuk kehadiran ibu di gereja itu apakah menjadi berkat. Tapi kalau ibu dengan usia sudah mendekati 70 tahun dan ibu tidak merasa bertumbuh, ya ibu harus mencari gereja yang ibu harus bertumbuh. Karena ibu harus berkemas-kemas. Ya, jangan takut mengenai kebutuhan. Percayalah Tuhan akan menolong. Ya. Ini sudah saatnya kita bersikap tegas, memiliki positioning yang jelas. Oke. Dari Kalimantan Barat, seorang pria usia 30 tahun, ya. Ya, salam Pak Eras yang kuhormati, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam episode 337. Saya baru tahu ternyata Hades ada yang nyaman, ada yang tidak. Dulu saya malas membaca Alkitab karena banyak kalimat yang sulit dimengerti, sehingga saya bingung mau bertanya kepada siapa. Sejak mengikuti channel Truth ID, ternyata Pak Era sangat piawai dalam menjelaskan tulisan di Alkitab. Saya menjadi sangat bersemangat dan sudah memulai membaca Alkitab kembali. Saya berniat untuk membaca seluruh isi Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Mantap. Sehingga saya bisa semakin mengenal dan mencintai Allah Bapa dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, saya sempat mengenal Pak Eras melalui saran dari sahabat saya. Pertanyaan saya, Pak. Saya membaca ada kejadian di mana bangsa Israel bersungut-sungut sehingga membangkitkan murka Allah. Allah mau membinasakan mereka karena hal itu. Tapi Musa segera memohon ampun dan mencoba meredakan amarah Allah dengan beberapa penjelasan. Akhirnya Allah membatalkan tindakannya membinasakan bangsa Israel. Bukankah Allah maha bijaksana? Mengapa perlu dinasehati Musa untuk sadar akan konsekuensi dari tindakannya? Harusnya Allah sudah menyadari hal itu, bukan? Atau Allah sebenarnya sedang menguji Musa? Maaf ya Pak, jika pertanyaan saya tidak tepat. Mungkin saya kurang teliti membaca Alkitab. Semoga Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga beserta seluruh kru Truth ID. Amin.
Yang pertama mengenai Hades. Hades harus dipahami sebagai dunia orang mati. Jadi jangan menunjuk nama tempat, tetapi keadaan dunia orang mati. Jadi kalau saya berkata dunia, maksudnya bumi. Bumi ini ada yang tempat nyaman dan tidaknya, ya, ada tempat nyaman, ada yang tidak nyaman. Bumi bukan hanya menunjuk sebuah lokasi, tapi sebuah suasana dan tempat. Tidak menunjuk ke satu tempat, karena ada yang nyaman, ada yang tidak tempat. Itu ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman, itu bumi. Hades juga begitu, dunia orang mati. Ya, samalah kalau kita bicara dunia orang muda. Ya, di situ ada orang muda yang baik, ada orang muda yang tidak baik. Oke. Lalu mengenai Musa yang seakan-akan menasihati Allah, lalu Allah menyesal, seakan-akan Allah bisa dipengaruhi oleh Musa. Nah, ini menjadi persoalan yang pernah saya angkat dalam satu diskusi. Yang pertama, kita harus melihat bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia. Ya. Tentu oleh ilham roh. Walaupun demikian, tetapi Alkitab ditulis dalam pengertian manusia, si penulisnya yang juga terbatas. Ya. Seperti seorang wartawan yang melihat suatu peristiwa lalu menuliskannya. Ya, menuliskannya. Dalam peristiwa Musa, ya, yang meredakan amarah Allah karena bangsa Israel bersungut-sungut, Allah mau meninggalkan bangsa itu dan berkata kepada Musa, Musa, aku pimpin kamu saja, tapi bangsa itu tidak. Nah, kita melihat bagaimana Musa berkata, Tuhan hapuskan namaku dalam kitab-Mu. Artinya dia mau menggantikan kesalahan bangsa Israel. Di sini kita melihat bagaimana Allah menguji sosok Musa. Ya. Dan kemudian Allah membatalkan tindakannya mau meninggalkan bangsa itu. Ya. Seakan-akan Allah itu bisa dinasihati oleh Musa. Dari kacamata penulis memang bisa begitu. Itu tidak perlu kita heran. Tetapi dari fakta pengenalan kita akan Allah tentu tidak. Karena Allah itu Maha Tahu. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Dan ingat semua yang sudah pernah terjadi. Nah, ini kalau saya boleh menambahkan agak mungkin sulit diterima. Di sini Musa bisa menjadi seorang yang layak diangkat Tuhan. Ya, kita melihat ada orang-orang yang bergaul dengan Allah hebat, ya, Henok, Elia, dan Musa. Elia pun hebat loh. Dia berdiri di depan bangsa Israel yang bersisa 7.000 tidak menyembah Baal. Dan Elia mempertaruhkan nyawanya demi bangsa, kemurnian iman kepada Yahweh di Israel. Dia pun menjadi seorang yang diangkat Tuhan hidup-hidup. Dan di sini kita melihat kita lihat bukti bagaimana Musa mempertaruhkan dirinya untuk bangsa Israel. Dan ini yang membuat Allah reda amarahnya dan tidak jadi meninggalkan bangsa itu. Di sini memang ada unsur menguji. Nah, kalau bicara soal menguji, saya harus memberitahu. Ya, kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 1 ya, ayat 1. Bagaimana orang percaya diuji kemurnian imannya. Ya. Itu bukan berarti Allah tidak kenal ini bakal jatuh atau tidak jatuh, bakal lulus atau tidak lulus. Allah tahu. Tapi harus ada fakta yang terjadi. Nah, itu hebatnya Allah kita. Seperti seorang guru bisa begini, kamu gak usah ujian, kamu lulus lah. Tapi tidak boleh. Tetap harus ada ujian, ada fakta dia lulus. Allah memberikan ujian dan Musa lulus. Dia seperti Paulus. Aku rela terlaknat demi saudara sebangsaku. Coba. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus yang menggantikan kita di kayu salib. Dan ini yang meredakan amarah Allah. Murka Allah diredakan oleh korban Yesus.
amarah Allah terhadap bangsa Israel juga diredakan oleh kesediaan Musa. Ya, namanya terhapus dari kitab kehidupan. Pertanyaan Anda sangat cerdas. Dan ini jawaban saya. Ingat, dari perspektif manusia seakan-akan Allah menyesal, seakan-akan Allah dinasehati, tapi dari perspektif Allah tentu tidak. Karena Allah Maha tahu. Di sini kita melihat ada paralelnya antara korban Yesus di kayu salib dan pengorbanan kerelaan Musa. Namanya dihapus dari kitab kehidupan. Dan kita melihat juga bagaimana Paulus rela terlaknat demi keselamatan bangsanya. Dan kita juga melihat bagaimana Elia mempertaruhkan dirinya demi kemurnian iman kepada Yahweh di Israel pada zamannya. Luar biasa. Oke. Dari Batam, ya. Dari Batam. Ini Bapak Gembala sidang ya di satu gereja GBI di Batam. Salam Pak Pendeta Erastus Sabdono, apa kabar Pak? Saya pernah jadi panitia seminar hamba-hamba Tuhan di Batam tahun 2015. Saya banyak diberkati dengan khotbah-khotbah Bapak yang ada di YouTube. Bahkan saya selalu ikut doa pagi, sudah ada sekitar 1 tahunan. Bersama sahabat saya Bapak Suparjo. Oh, jika Tuhan berkehendak saya dengan sahabat saya Pak Suparjo. Oke. Oh, ini pertanyaan sudah lewat ya. Beliau ini mau ke Jakarta ketemu saya dan saya perlu beritahu bahwa beliau sudah ketemu saya. Ini kenapa baru saya baca ini? Ini sudah lewat. Baik, kepada hamba Tuhan ini saya sampaikan shalom saya sampaikan hormat saya, cinta kasih saya kepada Bapak Makmur Putar-Putar dan Bapak Suparjo. Saya sangat apresiasi, sangat appreciate. Saya beri apresiasi Bapak yang rendah hati. Puji Tuhan. Dari seorang pria, ini pertanyaan keempat. Pak, saya mau tanya tentang berkat dan kutuk. Banyak hamba Tuhan hidupnya susah, sementara orang yang tidak percaya Tuhan kaya raya tak berkekurangan. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Apa itu kutuk? Apa itu berkat? Kutuk itu artinya hukuman. Dalam bahasa aslinya chacherim. Itu bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya anathema. Berarti hukuman. Berkat artinya apa? Berkah. Berkat itu artinya the power of life, kuasa hidup. Di perjanjian lama bicara mengenai berkat dan kutuk, maka orientasinya itu mengenai berkat jasmani. Kalau mereka taat kepada Allah, Elohim Yahweh, diberkati di ladang, diberkati di rumah, diberkati dimanapun mereka berada. Ya, berkat jasmani. Kalau mereka taat. Kalau mereka tidak taat, kutuk. Belalang pelahaplah, kalah melawan musuhlah, sakit, penyakit, epidemi, dan lain sebagainya. Fisik. Nah, tapi di perjanjian baru, pengertian berkat, the power of life, kuasa hidup, harus dipahami dengan kacamata perjanjian baru. Ketika Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup, dan mereka memilikinya dalam segala kelimpahan, kata kelimpahan itu perisos, itu artinya tinggi dalam kualitas. Very highly in quality. Tinggi dalam kualitas. Bukan bicara mengenai kuantitas berkat, tapi kualitas hidup seseorang yang bertumbuh di dalam kebenaran Allah sehingga memiliki kuasa hidup. Hidup bukan di bumi, di kekekalan. Jadi di perjanjian baru kita tidak bisa menjadikan berkat jasmani, materi sebagai ukuran. Kemiskinan belum tentu kutuk. Bisa saja orang miskin karena hukuman. Paulus tidak pernah jadi kaya, bukan? Apakah itu kutuk? Tentu tidak. Orang-orang Kristen di tempat-tempat di mana teraniaya bukan hanya miskin, tapi juga menderita. Apakah itu kutuk? Tentu tidak. Yang penting ada kuasa hidup, the power of life,
di mana mereka dipersiapkan untuk masuk kekekalan. Makanya kalau melihat Alkitab harus melihat dengan kacamata yang benar. Sebagai umat perjanjian baru, epicentrum kita, pusat pusaran kebenaran kita bukan di perjanjian lama. Bukan di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru. Apakah perjanjian lama dibuang? Tentu tidak. Tapi semua harus terfokus, mengerucut dalam diri Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus, itulah berkat. Kurang dari itu bukan berkat. Maka kita itu orang percaya yang memiliki cara pandang yang harus berbeda dengan mereka yang bukan orang percaya. Amin. Kelima, Salum Pak Erastus, puasakan orang supaya meninggal yang disebut Bapak jadi mengingatkan saya akan adik bungsu saya. Salum Pak Erastus, puasakan orang supaya meninggal yang disebut Bapak jadi mengingat saya akan adik bungsu saya. Awalnya papa kami sedang butuh dana untuk usaha dan bayar hutang dengan cara menjual tanah kosong di belakang rumah papa. Tapi surat tanah numpang nama adik bungsu. Sebelum pandemi sampai sekarang adik hanya PHP papa, beri harapan palsu. Yang katanya mau ketemu papa negosiasi hal tanah belakang rumah. Kiranya saya mohon maaf Pak, kalau saya berprasangka tidak baik adik bungsu. Adik bungsu mau jatah lebih, padahal setiap anak sudah dijatahi satu rumah. Berhubung rumah yang untuk adik bungsu tepat bersebelahan dengan tanah kosong tersebut, papa sedang butuh dana untuk usaha dan bayar hutang supplier. Berniat jual tanah yang kosong belakang. Saya terbersit untuk puasa atas kebutuhan hal tanah kosong tersebut. Maafkan Pak Erastus. Saya jadi bingung maunya adik bungsu ini dan istrinya. Papa sudah usia 88 tahun. Sudah panjang sabar berharap adik bungsu datang dan negosiasi hal tanah kosong belakang rumah tersebut. Itu dijual tambah modal usaha dan bayar hutang supplier. Saya minta pengarahan Bapak. Terima kasih Pak. Salum Pak Erastus, puasakan orang supaya meninggal. Yang disebut Bapak jadi mengingatkan. Oh, jadi ada orang bertanya soal bagaimana mempuasai orang supaya meninggal. Itu jelas salah. Pasti tidak berkenan. Masalah Anda mengenai adik bungsu ini adik kurang ajar ya. Dia tidak mau bernegosiasi. Tapi yang jadi pertanyaan saya pula, Anda punya papa usia 88 tahun masih dibebani masalah berat begini ya. Bayar hutang untuk supplier dan lain-lain. Aduh, mestinya sudah tidak lagi ya. Kasihan papa loh. Kasihan papa ini, mestinya sudah tidak lagi dibebani masalah ini mestinya. Kok bisa ya? Masih bermasalah ini. Kok bisa ya? Nggak ngerti saya. Mestinya tidak. Tapi baiklah ya. Saya sarankan Anda ketemu adik. Anda ajak bicara. Minta ketegasan kapan. Ya. Kalau memang mau dibeli adik, beli. Atau bagaimana caranya. You temuin dia. Dengan kasih. Waktu yang tepat, cara yang tepat. Ajak papa. Ajak saudara yang lain. Ya kalau punya saudara. Atau ajak orang yang adik hormati. Kalau dia tidak keberatan. Ya, doa iya. Ajak bicara mesti. Coba lakukan dulu. Nanti saya mau dengar beritanya. Oke. Keenam, pertanyaan keenam. Salum Pak Eras, salam kenal sebelumnya. Terima kasih untuk pencerahannya, untuk setiap firman-Nya. Saya merasa hidup saya banyak mengecewakan banyak orang, terutama Tuhan. Saya jatuh lagi dalam perjudian online. Hingga saat ini saya diusir oleh istri saya. Terutama saya mohon maaf terhadap Tuhan secara pribadi. Saya ingin hidup, saya berubah. Usia saya sudah 41 tahun. Saya punya anak 2. Saya nggak tahu lo harus cerita dari mana. Saya pun udah dilayani oleh salah satu hamba Tuhan dari tempat Bapak. Saya sendiri jadi malu, udah dilayani, udah merepotkan orang, tapi masih aja menjadi batu sandungan buat semua orang. Hati kecil saya ingin berubah Pak, ampunin saya Tuhan. Saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi sebelumnya terima kasih udah dilayani.
Karakter saya buruk sekali Pak, terlalu licik terhadap istri saya. Saya banyak utang online juga, mohon maaf ya Pak. Kalau saya chat seperti ini, saya merasa merepotkan Bapak. Saya ingin berubah untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya udah mengikuti khotbah Bapak hampir 4 tahun. Tapi kenapa kok saya bisa kembali lagi bermain judi? Dan akhirnya mengecewakan istri dan anak saya. Pola pikir saya masih ingin senang di dunia Pak. Selesai masalah hutang. Maaf Pak, kalau saya merepotkan seperti domba yang hilang, maafin saya Pak. Padahal background keluarga saya anak pendeta Pak. Saya sendiri jadi malu. Tidak bisa memberikan contoh yang baik buat keluarga besar dan istri dan keluarga saya sendiri. Saya sekarang bingung mau tinggal di mana. Karena saya udah diusir dari rumah oleh istri saya. Saya memahami dia Pak. Karena dia udah cukup sabar dan banyak memberikan maaf kepada saya. Saya mau ke keluarga besar saya. Saya juga nggak berani karena malu. Oke deh. Terima kasih untuk firman yang dibagikan. Baik, nanti akan saya utus orang untuk menghubungi Anda. Apa yang bisa kami bantu. Tapi kalau Anda ini ya, dari tulisan Anda punya kerinduan untuk berubah. Yang Anda harus tinggalkan itu memang judi. Ya, kenapa? Karena Anda ingin normal hidup, wajar hidup seperti yang lain. Harus berani tidak normal, tidak wajar hidup. Ikut Yesus, puas dengan apa yang ada. Berkemas-kemas pulang ke surga. Utamakan hidup suci, fokus langit baru, bumi baru. 3, bekerja keras, tanggung jawab. Jangan mau mendapat uang dengan cara mudah, ya. Kalau Anda betul-betul mau berubah, kami akan melayani Anda. Tapi kalau Anda masih tidak mau berubah, masih mau salah lagi, mungkin Anda tidak pernah punya kesempatan diperbaiki. Oke, Tuhan memberkati ya. Oke. Salam Pak Pendeta, Bapak Pendeta Erastus, saya mau minta pendapat kepada Bapak untuk sesuatu keinginan suami dan keluarganya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya sangat mengenal suami saya dengan baik. Dia sangat susah untuk kerjasama sejak dulu, waktu masih aktif di satu perusahaan. Ya. 13 tahun dia sebagai asisten kebun, tidak pernah naik pangkat karena susah kerjasama dengan yang lain. Sekarang umurnya suami saya sudah 62 tahun. Ingatan sudah kurang. Kehidupan rohaninya 0 besar. Dia hanya suka dengar YouTube. Ada 2 nama disebut di sini. Karena nama-nama ini viral ya. Muhammad MKC dan Pastor Paul Chang. Itu pun karena viral. Selain itu mau berdoa kalau saya ajak saja. Pak, saat ini berdoa puasa mohon petunjuk Tuhan. Tapi hati saya diintimidasi. Sepertinya saya mencobai Tuhan. Bagaimana pendapat Bapak? Mohon petunjuknya Pak. Saya lagi bingung, terima kasih. Mencobai Tuhan, hati saya terintimidasi sepertinya saya mencobai Tuhan. Maksudmu itu apa? Mencobai Tuhan itu artinya meragukan kasih dan kehadirannya. Meragukan kasih dan pemeliharaannya, itu mencobai Tuhan. Ya. Jadi Anda tidak sedang mencobai Tuhan, Anda sedang berperkara dengan Tuhan agar suamimu bertobat. Itu bukan mencobai. Tapi kalau Anda meragukan kasih pemeliharaan Allah, itu baru mencobai. Ingat ya, kalimat ini muncul di Matius pasal 4. Ya. Ketika ada di dalam pencobaan, ya. Lukas pasal 4 juga ya. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, ya, kita menemukan pencobaan di bukit, ya. Itu Matius pasal 4 ya. Iblis membawa Yesus ke atas hubungan bait Allah, lalu iblis berkata, jatuhkan dirimu. Nanti kan malaikat-malaikat akan menatang engkau ya. Menadahi engkau. Kan ada ayatnya. Iblis itu mencobai begitu tuh maksudnya satu. Ya, supaya ya, kemungkinan ya Yesus jadi populer. Jatuh dari atas gak mati. Nah ini bisa merusak
pengertian keselamatan yang Tuhan akan ajarkan. Yang kedua, mencobai Tuhan Allah. Seandainya Yesus betul-betul jatuh, pasti ditopang oleh malaikat. Tapi kalau coba-coba, benar tidak ya firman Tuhan? Coba saya menjatuhkan diri, ditopang enggak ya? Nah itu mencobain Tuhan namanya. Allah itu pasti memelihara kita, Allah pasti menjaga kita. Jadi jangan mencobai Tuhan Allah. Oke? Itu jelas begitu. Jelas ya? Jadi Anda tidak mencobai, doakan suamimu ya. Jadi kalau ini yang mencalonkan diri ini siapa nih? Saya minta untuk suatu keinginan suami dan keluarganya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nggak usah lah. Tapi Anda kalau tidak memiliki pengaruh ya lebih diam saja. Jangan bicara apa-apa, diam. Ya. Jangan bicara. Kalau Anda punya kesempatan ngomong, Anda boleh ngomong. Sudah, Anda usah mencalonkan diri jadi kepala desa, apalagi suami sudah 62 tahun, suka ingatan juga sudah tidak baik, rohaninya nol lagi tadi ya. Jadi udah berkemas-kemas pulang ke surga saja, mestinya begitu. Anda bicara, tapi kalau sudah bicara tidak didengar, jangan ngomong lagi, diam saja. Oke, tapi jangan lupa ya, mesti bicara. Setelah itu diam. Yang ke-8, Salam Pak Era, saya pria usia 22 tahun, kuliah di Jakarta dan sekarang tinggal di Medan, kuliah online. Saya sudah mendengar khotbah Pak Eras dari 1 tahun lalu dan ingin berjuang untuk hidup kudus, tapi nyatanya semakin aku berjuang, aku malah sering jatuh dari hal-hal kecil dan juga kemarin aku tidak sengaja berkata kasar sama ibuku gara-gara suatu hal. Yang aku tanyakan, Pak, kenapa aku bisa-bisanya tidak sadar bisa berkata kasar sama ibuku dalam waktu singkat itu. Setelah kejadian itu aku berpikir kok bisa aku bisa ngelakuin itu. Dan aku memang mengakui kalau aku salah. Yang kedua, yang mau aku tanyakan Pak Eras, apakah iblis itu bisa menguasai hidup seseorang itu dalam waktu singkat atau aku aja yang nggak bisa menahan emosi? Oke, satu-satu dulu ya. Yang pertama soal kenapa bisa berkata kasar. Ya memang kamu masih kasar. Dan ketika ada satu rangsang atau impuls, kamu meledak. Tapi masalahnya bukan hanya di sini, pasti kamu kurang berdoa. Kamu tidak bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah. Atau kalaupun ada pergaulan yang baik, kamu tidak melekat dengan Tuhan. Jadi kamu harus berdoa setiap hari minimal setengah jam. Ikut doa Om Eras jam 5 pagi ya. Dengarkan firman dan target bahwa kamu mau hidup suci. Kelemahan-kelemahan kamu apa kamu tulis. Sebelum kamu ngomong kasar kepada ibumu, pasti kamu sudah melakukan kesalahan yang lain. Coba kamu periksa. Pasti kamu sudah melakukan kesalahan yang lain. Jadi kesalahan itu bisa membuahkan kesalahan lain yang lebih besar. Makanya setiap kali salah langsung minta maaf. Setiap kali salah selalu minta maaf. Supaya tidak ada kesalahan lain. Oke. Yang kedua, apakah iblis bisa menguasai hidup seorang dalam waktu singkat atau aku aja yang gak bisa nahan emosi? Sebenarnya manusia lama kita itu pangkalan kuasa gelap memakainya. Jadi orang yang gampang tersinggung, gampang marah, itu bisa ditunggangi oleh kuasa kegelapan, lalu bisa memanifestasikan tindakan, bisa ngomong kasar, bisa marah, bisa bunuh orang malahan. Jadi iblis bisa menguasai hidup seseorang dalam waktu yang lama, dari cara berpikir. Makanya ketika Yesus berkata kepada Petrus, enyah iblis, karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Itu Petrus memiliki cara berpikir yang salah selama dalam waktu lama. Petrus itu memiliki cara berpikir yang salah. Petrus berpikir Yesus akan jadi raja seperti Herodes atau kaisar di Roma. Itu cara berpikir yang salah. Maka supaya iblis tidak mendapatkan pangkalan atau foothold atau tidak mendapat tempat, pikiran kita harus dibaharui setiap hari. Ya ini penting. Jadi dikuasai iblis dalam bentuk
ekstrim seperti mata mendelik, teriak-teriak, ya, kerasukan, itu sebenarnya bukan masalah besar jika dibanding iblis yang menyuntikkan pikiran negatif, dendam, kebencian, sampai tindakan mencelakai orang. Itu kuasa kegelapan. Asli itu iblis. Nah, karaktermu yang suka meledak, gampang marah, ini yang harus diperbaiki. Kamu juga punya kekurangan yang lain yang kamu tidak katakan di surat ini. Kamu pasti tahu, ya. Dan itu kamu masih lakukan dan membuat kamu melakukan kesalahan lain. Berhenti dari kesalahan itu, ya. Oke. Pak, dalam peristiwa itu aku seperti disumpahin sama ibuku kalau nanti masa depanku nggak bisa berhasil. Apakah nanti kata-kata ibuku berpengaruh dalam hidupku di masa depan? Bisa kalau kamu tidak bertobat. Tapi tidak akan terjadi kalau kamu bertobat. Dan jangan lupa minta maaf kepada ibu. Minta maaf. Ya, minta maaf. Kamu pasti dimaafkan dan kamu bisa keluar dari masa depan yang buruk. Karena kita berkata orang yang tidak menghormati orang tua celaka hidupnya. Tidak bahagia, pendek umurnya. Jadi apakah bisa terjadi, Pak? Oh, bisa. Kecuali kamu berubah. Apakah bisa terjadi, Pak? Hidup saya, masa depan saya nanti jadi tidak berhasil? Oh, sangat bisa. Pasti betul-betul tidak berhasil. Kalau kamu masih melawan orang tua. Tapi kalau kamu bertobat, tidak. Ya, oke. Ini episode 352 ya. Kita akan bertemu di episode 353. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Jangan lupa mensubscribe Turut ID. Haleluya.